untuk bersemangat setiap pagi walaupun menjelang siang. Nah, di sini Bapak mau bertanya, apakah ada yang tidak datang sekolah? Siapa yang tidak datang? Beri apa keterangannya? Apakah izin atau sakit? Tidak tahu. Nanti Bapak diskusikan bersama. Oke. Apakah Anda semua sudah siap untuk belajar pada kampus ini? Ya. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk membacakan doa. Siap, sikap berdoa. Berdoa mulai. Kita sekarang bersama-sama menyanyikan lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Dan nyanyi sama ya. Sekarang kita masuk kepada materi di bab berapa? Bab 4 ya. Bab 4 itu tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang harus kita pelajari ada sholat gerhana, ada juga sholat istisqa, dan juga ada nanti tentang sholat jenazah. Di sini tujuan pembelajarannya adalah nanti Anda semuanya bisa memahami apa itu pengertian, ketentuan, tata cara, dan hikmah dari sholat gerhana. Yang kedua, nanti Anda semuanya bisa memahami apa itu pengertian, ketentuan, tata cara, dan hikmah dari sholat istisqa. Juga yang ketiga, Anda nanti bisa memahami pengertian, ketentuan, tata cara, dan hikmah dari sholat jenazah. Ini Bapak mau bertanya ya untuk asesmen awal dan pertanyaan pengantin. Apa itu? Mengapa penting untuk melaksanakan sholat ketika terjadi gerhana? Ada yang tahu? Apa? Sebagai rasa syukur. Kenapa demikian? Karena ya peristiwa gerhana itu terjadinya setiap hari atau tidak? Tidak. Ada waktunya ya kan? Bisa nggak kita tahu kapan waktunya? Ya, tanggal berapa kita tahu ya? Biasanya pada terjadi gerhana itu pasti akan ada suatu peristiwa ya. Peristiwa itu nanti bisa menghancurkan lingkungan kita. Makanya kalau misalnya kita tidak ada peristiwa pada saat gerhana itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana. Untuk kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa kita berdoa dan melaksanakan sholat istisqa saat menghadapi kekeringan? Ada yang tahu? Sholat kita minta hujan, bagus ya. Itu sholat istisqa adalah sholat untuk meminta turunnya hujan. Itu makanya kalau misalnya terjadi kekeringan, maka dianjurkan sholat istisqa. Untuk lebih semangatnya lagi, kita akan melakukan ice breathing. Ikuti.
Meskipun demikian, salat gerhana boleh dilakukan secara berbaring, sendiri-sendiri. Waktu pelaksanaannya selalu terjadinya gerhana, baik matahari maupun bulan. Salat kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak putus dari semula. Sedangkan salat kusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan penuh. Ya, itu tadi tentang materi tentang gerhana, istisqa dan jenazah. Di sini kamu bertanya, apakah ada yang akan dipelajari dari video tersebut? Apakah ini yang dipelajari? Nah, terima kasih Ustaz Nanda. Ya, terus untuk ya. Nah, di sini sekarang kita akan membagi kelompok. Jadi 6 kelompok. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang sholat gerhana dan tata caranya. Kelompok 1 tadi, kelompok 1-nya nanti membahas tentang sholat gerhana, ketentuan-ketentuannya. Dan kelompok 2-nya nanti tentang tata caranya, pelaksanaannya. Seperti kelompok 3 dan kelompok 4 itu membahas tentang sholat istisqa dan tata caranya. Kelompok 5 dan kelompok 6 membahas tentang sholat gerhana dan tata caranya. Ya, itu kelompoknya masing-masing. Bapak akan memberikan TKPD-nya. Nanti silakan untuk isi secara berkelompok. Kita sudah mendapatkan tempat kerja kelompoknya ya. Di sini silakan dijawab dari soal ada sebuah permasalahan yang ada di AKPD-nya. Ya, sekarang silakan berdiskusi secara berkelompok. Ya, apakah ada yang ragu tentang permasalahannya? Silakan bertanya ya. Ya, silakan dibaca dulu permasalahannya secara berkelompok sama-sama. Apakah ada yang ragu? Sepertinya Anda semua sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang kita melakukan presentasi berkelompok. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang sholat gerhana. Perwakilannya. Perwakilan aja 2 atau 3 orang boleh. Ya, salam ya. Di sebuah desa terjadi gerhana matahari. Penduduk sangat antusias untuk melaksanakan sholat gerhana. Tapi tidak ada pengumuman resmi mengenai waktu pelaksanaannya. Ahmad, seorang pemuda, berinisiatif mengumpulkan warga.
silakan. Apakah jawabannya ya? Silakan jawab. Agar informasi lebih jelas, sebaiknya ada pengumuman resmi dari pengurus masjid atau tokoh masyarakat mengenai waktu pelaksanaan sholat Jumat, termasuk melalui media sosial dan atau papan pengumuman di desa. Sekian presentasi dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku untuk kelompok satu. Ya, satu kelompok lagi. Silakan aku tampil ke depan. Kelompok. Ya, keempat akan maju keempat ke depan. Di sebuah kota, warga mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Tokoh masyarakat memutuskan untuk melaksanakan sholat istisqa. Namun pada hari pelaksanaan, banyak warga yang ragu untuk datang karena merasa doa mereka pertama tidak dijawab. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Ya, silakan bertanya. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa yang menyebabkan warga merasa ragu untuk menghadiri sholat istisqa? Mereka merasa ragu karena mereka sudah lama berdoa untuk hujan, tapi belum melihat hasilnya, sehingga mereka merasa sholat tidak akan membawa perubahan. Apakah jawaban tersebut sudah memuaskan kelompok 5? Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mempelajari materi tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Ya, di sini Bapak akan meminta kepada salah satu Anda untuk menyimpulkan materi tentang sholat gerhana. Ya. Saya akan menyimpulkan penelitian materi tentang sholat gerhana. Sholat gerhana adalah ibadah khusus yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika terjadi fenomena gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk pengingat dan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Nah, untuk sholat jenazah silakan untuk kelompok 5 menunjukkan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Rina dari kelompok 6 akan menyimpulkan sholat jenazah. Sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Sholat jenazah merupakan penting umat Islam sebagai tanda bentuk penghormatan terakhir. Oke, ya. Terima kasih untuk Anda semua. Aplaus untuk kita semua. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Di sini Bapak mau bertanya. Selama kita belajar tadi, mulai dari awal, bagaimana perasaannya Anda semua? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Baik. Baik. Senang. Ceria. Ceria ya. Iya, Pak. Gembira, Pak. Gembira karena ada apa tadi senang-senangnya ya kan? Alhamdulillah. Ya. Itu Bapak dan harap untuk kegiatan kita selanjutnya untuk lebih bersemangat lah lagi. Ya. Di sini Bapak akan mau memberikan untuk tugas minggu selanjutnya. Ya,
akan dibaca materi tentang bab 5 tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah di bab 5. Oke? Nanti minggu depan kita akan diskusikan materinya. Ya, karena jam kita sudah habis, kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas pimpin membacakan hamdalah. Siap, bersyukur mulai.